Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam Kafah Perspektif. Kali ini kita sudah sampai di edisi yang ke-297, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2023 atau 27 Zulqaidah tahun 1444 Hijriah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita melihat kali ini center di sosial media, di media massa atau di media online dibahas, didiskusikan oleh berbagai pihak, baik yang pro atau yang kontra. Apa itu terkait dengan rencana dibahasnya kembali Undang-Undang Omnibus Law yang terkait dengan kesehatan. Lalu apakah pentingnya kita membahas Undang-Undang Omnibus Law dalam bidang kesehatan ini? Kita akan coba gali dalam perspektif kafah kali ini. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan di dalam media massa bahwasanya pihak yang pro, yakni pemerintah dan DPR, akan segera membahas undang-undang Omnibus Law dalam bidang kesehatan ini. Sontak pernyataan ini atau aktivitas ini kemudian mengundang kontra dari pihak-pihak yang tidak setuju dari awal keberadaan Undang-Undang Omnibus Law ini. Tentu sahabat dakwah Tangsel sudah mengetahui bagaimana sepak terjang dari Undang-Undang Omnibus Law ini yang terkesan lebih berpihak kepada kepentingan-kepentingan kapitalis, kepentingan-kepentingan oligarki, daripada kepentingan atau hajat hidup rakyat Indonesia terutama atau kaum muslimin pada khususnya. Pihak yang pro di sini adalah tadi disebutkan para legislatif, kemudian eksekutif yakni DPR dan pemerintah, sementara pihak yang kontra adalah orang-orang yang memang atau pihak-pihak yang terbiasa berkecimpung atau bergelut dalam dunia kesehatan, yang notabene mereka merasakan dan beraktivitas secara langsung bagaimana mereka berjibaku melayani masyarakat atau menjaga kesehatan masyarakat selama ini. Yakni pihak yang kontra di sini adalah seperti IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian organisasi profesi kesehatan, dan sebagian adalah intelektual, pengamat, dan juga masyarakat yang notabene mereka pernah bersinggungan atau secara langsung merasakan dampak dari keberadaan undang-undang yang sebelumnya. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari pro dan kontra tentang akan dibahasnya kembali Undang-Undang Omnibus Law tentang kesehatan ini, sebetulnya akar permasalahan dari problem pelayanan kesehatan di Indonesia itu apa sih? Nah, ini penting karena bagaimana kemudian kita akan menemukan solusi dari permasalahan itu kalau kita tidak mengetahui akar permasalahan atau mendudukan permasalahan itu sebenarnya gitu. Kalau kita melihat akar permasalahan dari layanan kesehatan di Indonesia adalah AB-nya atau lepas tangannya pemerintah atau penguasa. Dalam hal ini adalah pihak yang memang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Jadi salah satu hak rakyat dari sebuah negara adalah dia mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Nah, kalau kita melihat selama ini, apakah penguasa kita atau pemerintah kita sudah menunaikan kewajiban tersebut? Nah, jawabannya selama ini jaminan layanan kesehatan
kita lihat faktanya sudah dijamin atau sudah terselenggara dengan adanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ini adalah salah satu buah atau salah satu hasil dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional, ya, dan Undang-Undang Nomor 24, ya, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Jadi semenjak itu kita melihat bagaimana layanan kesehatan kepada masyarakat ini sudah tidak lagi dilaksanakan oleh penguasa atau oleh pemerintah, tapi diserahkan kepada BPJS tadi, sebagaimana amanat undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat fakta dari BPJS tersebut, sebetulnya BPJS itu dari pemerintah atau dari rakyat? Pertanyaannya kan kemudian begitu. Kalau tadi dikatakan pemerintah lepas, lalu dari mana? Kita melihat BPJS itu tidak ubahnya atau sama saja dengan rakyat yang melakukan iuran bersama untuk menanggung kesehatan mereka sendiri. Jadi iuran rakyat yang mengikuti prinsip asuransi. Nah, ini jelas bertentangan dari prinsip tanggung jawab penguasa sebagai penjamin kesehatan, karena sudah dialihkan kepada sebuah lembaga yang sebetulnya mereka melakukan salah satu bisnis atau aktivitas bisnis, yakni asuransi, ya. Jadi iuran ini yang sifatnya wajib, ya, bagi rakyat, ya, kemudian dikelola oleh BPJS untuk menyelenggarakan layanan kesehatan tadi. Itulah yang terjadi. Nah, namun kemudian problemnya, apakah kemudian lembaga BPJS ini mampu melayani kesehatan rakyat ini dengan optimal atau dengan maksimal? Kalau kita lihat fakta di lapangan, kenyataannya banyak sekali problem-problem yang terjadi ketika BPJS ini, lembaga ini menjalankan kewajiban, ya, yang seharusnya itu jadi tanggung jawab negara, ya, untuk melayani kesehatan masyarakat. Banyak sekali berita-berita yang kemudian barangkali inilah yang memicu atau membuat inisiatif untuk dilaksanakannya Omnibus Law dalam bidang undang-undang kesehatan. Jadi sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layanan yang terjadi BPJS di masyarakat ternyata banyak pasien yang terlantar, ya. Mereka harus antri, ya, bahkan berhari-hari untuk mendapatkan layanan itu. Bahkan yang kemudian mereka yang tidak mampu untuk membayar iurannya, ya, atau yang terlambat, mereka harus bersabar gitu, menunggu sampai terbayar iuran itu, atau sampai kemudian ada yang membayari iurannya sehingga bisa mereka mendapatkan layanan kesehatan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip jaminan kesehatan. Yang namanya jaminan, tidak ada tendensi, tidak ada manfaat yang diambil dari aktivitas itu, tidak ada nilai komersilnya. Yang namanya menjamin, ya, dia sukarela dengan ikhlas menjamin. Bukan kalau kamu mampu bayar, ya saya jamin, kalau nggak mampu bayar, ya tidak saya jamin. Bukan begitu. Jadi faktanya kan demikian. Jadi masyarakat tuh sudahlah, mereka harus wajib membayar iuran BPJS tadi. Kalau telat kemudian kena denda, dan layanan yang dilakukan oleh BPJS pun tidak optimal, ya. Banyak kasus-kasus yang sahabat dakwah Tangsel bisa dilihat bagaimana ketidakprofesionalan layanan BPJS ini, sehingga layanan kesehatan ini menjadi terganggu atau menjadi tidak tertunaikan sebagaimana mestinya. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana fakta di lapangan tentang jaminan kesehatan nasional yang katanya
sudah terlaksana di Indonesia ini, sebetulnya ini relate atau nyambung dengan kebijakan dari liberalisasi kesehatan. Ada banyak kemudian data-data yang menunjukkan itu. Ya, sebagaimana misalnya temuan dari salah satu LSM yang dia itu aktif membidani kelahiran JKN tadi ya. Jadi dia menemukan bahwasanya ide dasar dari jaminan kesehatan sosial ini adalah pengalihan tanggung jawab dari negara kepada masyarakat ya. Ini ide dasarnya ini. Jadi negara berlepas tangan terhadap kewajibannya. Ini langsung dinyatakan oleh LSM yang dia aktif membidani kelahiran dari jaminan kesehatan nasional ini. Ya, ini jelas bahwasanya kalau sudah diserahkan kepada swasta, yang terjadi adalah liberalisasi atau komersialisasi dari layanan kesehatan itu. Jadi hanya pihak-pihak tertentu saja yang mereka memiliki kemampuan membayar atau yang mereka memang secara ekonomi memiliki uang ya, atau memiliki dana yang cukup untuk menjamin kesehatannya sendiri yang bisa mendapatkan layanan kesehatan itu. Sementara pihak-pihak yang secara ekonomi dia tidak mampu atau tidak memiliki daya bayar, otomatis akan sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan ternyata ini adalah sesuai dengan apa yang sudah didesain atau direncanakan oleh WHO ya, sebagai sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi masalah kesehatan. Dan ini sudah menjadi sebuah kebijakan mereka. Di sana ada istilah UHC ya, Universal Health Coverage. Jadi semua negara itu wajib mengembangkan sebuah sistem pelayanan kesehatan dengan cara tadi. Jadi untuk pelayanan kesehatan tidak lagi ditunaikan atau tidak lagi dilaksanakan oleh negara, tapi diserahkan kepada pihak swasta atau kapitalis. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan ini semakin membuka mata kita bahwasannya ada malpraktek atau ada semacam abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan di situ, yang tadinya jaminan kesehatan ini murni menjadi tanggung jawab negara yang notabene mereka memiliki kemampuan atau kekuatan dana yang besar, kemudian diserahkan kepada pihak swasta. Lalu konsekuensinya apa kalau BPJS tadi ya, atau JKN tadi, jaminan kesehatan nasional itu diserahkan kepada pihak swasta? Konsekuensinya tentu mereka yang melaksanakan jaminan itu hanya akan berorientasi kepada keuntungan semata ya. Mereka akan berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya. Bisa dibayangkan kalau misalnya penduduk Indonesia itu sekian ratus juta, kemudian memberikan iuran sekian rupiah, akan ada dana ratusan triliun yang bisa mereka kumpulkan atau yang bisa mereka galang. Dan dana ini pun menurut undang-undang yang ada boleh BPJS kemudian melakukan sebuah skema investasi, tentu dengan konsekuensi resiko yang harus dihadapi. Bisa dibayangkan bahwasanya tujuannya itu mengembangkan dana dari masyarakat bukan untuk melayani kesehatan, tapi untuk bisnis ya, untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini adalah kapitalis dan oligarki tadi. Jadi sebetulnya itu JKN itu adalah jaminan kesehatan sosial yang pada hakikatnya adalah bisnis oligarki berkedok jaminan kesehatan sosial gitu. Nah, karena kalau kita melihat bagaimana prinsip mereka melayani kesehatan ya, di mana hanya boleh pihak-pihak yang mampu, yang memiliki kekuatan membayar saja yang akan dilayani. Kalau tidak mampu, telat, bahkan kalau yang telat bisa didenda gitu ya. Kalau yang sudah telat berkali-kali kemudian mereka juga bisa dihapus keanggotaannya. Ini kan tidak sesuai dengan semangat
eh, melayani kesehatan masyarakat yang seharusnya itu adalah sebuah prinsip pelayanan yang dilakukan oleh negara untuk rakyatnya. Rakyat harusnya sadar, umat Islam harusnya sadar bahwa selama ini mereka tidak dipenuhi atau negara abai dengan hak-hak asasi mereka, terutama adalah masalah kesehatan, dan kesehatan ini adalah suatu aspek yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat bagaimana perspektif Islam dalam memandang jaminan kesehatan ini, apakah sama dengan kapitalis tadi yang didrive oleh WHO ya, dengan prinsip jaminan kesehatan nasionalnya, yang pada hakikatnya itu adalah sebetulnya mengembangkan sebuah bisnis asuransi dalam skala negara gitu ya. Jadi yang menjadi nasabahnya adalah warga negara itu, bisa terbayang ya, kita ada 200 juta lebih gitu ya, dan yang menjadi perusahaan asuransinya adalah BPJS tadi. Tidak ubahnya seperti itu. Jadi sebuah kapitalisasi, liberalisasi kesehatan yang dilakukan oleh negara, bukan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh negara. Lalu dalam Islam bagaimana pandangan Islam? Jadi yang namanya jaminan kesehatan itu adalah sebuah kebutuhan yang asasi. Ini pandangan Islam sangat concern dengan hal ini, dan ini adalah menjadi kewajiban negara. Negara wajib menyiapkan dokter untuk melayani kesehatan, menyiapkan rumah sakit, fasilitas kesehatan, farmasi, dan segala hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan supaya kesehatan masyarakat bisa terselenggara secara terus-menerus ya, dan dengan kualitas yang baik. Jadi prinsip dari Islam, seorang penguasa dia adalah penanggung jawab atau ra'in ya. Dia bertanggung jawab dengan rakyatnya. Salah satu tanggung jawabnya adalah menjamin kesehatan seluruh masyarakatnya. Dalam hadis Al-Bukhari di sana dinyatakan bahwasanya kulukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Atau di hadis yang lain dinyatakan qala imamun ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya penguasa adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Bertanggung jawab di sini maksudnya dia menjamin secara penuh, tidak ada tendensi apapun, tidak ada kepentingan apapun ya, baik kepentingan untuk pencitraan dirinya, bahkan kepentingan untuk mencari keuntungan dari aktivitas atau kewajibannya tadi ya. Kita melihat bagaimana sikap-sikap Rasulullah ya, perbuatan Rasul dan para sahabat ketika mereka berkedudukan sebagai penguasa atau penyelenggara negara. Rasulullah pernah mengangkat seorang dokter ya, yang namanya Ubay ya. Dia dokter dari Maukukis ya, Raja Mesir. Beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum seluruh kaum muslimin di Madinah waktu itu. Artinya Rasulullah bertindak sebagai kepala negara Islam yang dia menjamin rakyatnya, dan dokter itu tidak dipungut biaya alias gratis, jadi cuma-cuma saja. Jadi ketika rakyat ada yang sakit, dia bisa langsung berobat kepada dokter tersebut. Dan untuk biaya dokter itu Rasulullah mengambil dari Baitul Mal, tidak memungut kepada rakyat yang berobat tadi. Dalam riwayat lain juga pernah dituturkan oleh Zaid bin Aslam ya, bahwasanya dari kakeknya Zaid ini pernah sakit parah ya, di masa Khalifah Umar Zaid ini. Lalu Khalifah Umar memanggil seorang dokter untuk Zaid itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim ya dalam Al-Mustadrak ya. Jadi artinya apa?
Umar bin Khattab ya selaku khalifah waktu itu telah memberikan jaminan kesehatan secara gratis kepada rakyatnya, yakni tadi Zaid bin Aslam gitu. Dengan cara apa? Dia menyiapkan dokternya dan tanpa meminta imbalan atau meminta tarif sedikit pun. Itu adalah sebuah bukti atau dalil yang sangat jelas bahwasanya dalam Islam layanan kesehatan itu wajib diberikan oleh seorang penguasa untuk rakyatnya, dan itu diberikan secara gratis, cuma-cuma, tidak membebani rakyatnya. Jadi mereka tidak harus membayar iuran, mengumpulkan dana ya untuk membayar layanan kesehatan yang bagus, tapi layanan itu sudah diberikan secara cuma-cuma. Dan kalau kita melihat bagaimana para penguasa Islam ini menjamin layanan kesehatan masyarakatnya, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita temui bagaimana mereka memanage atau kemudian mengelola layanan kesehatan ini. Yang pertama bahwasanya layanan kesehatan ini berlaku umum. Berlaku umum maksudnya apa? Berlaku umum baik itu untuk muslim ataupun non muslim, baik yang dia orang kaya maupun orang miskin ya. Tidak memandang status kedudukan orang tersebut, semuanya memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua kalau kita melihat bagaimana para penguasa Islam itu memberikan layanan kesehatan adalah layanan kesehatan itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis, bebas biaya. Jadi tidak ada pungutan sedikit pun yang dibebankan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan sampai dia sembuh gitu. Kalau kita lihat di jaminan BPJS kan setiap layanan kesehatan itu ada harganya gitu. Dan tidak semua layanan kesehatan dilayani gitu. Dan kadang-kadang pasien yang belum sembuh pun harus bersabar menahan sakit gitu sampai dia sembuh di rumahnya tanpa mengalami kejelasan. Baik, yang ketiga adalah bahwasanya di dalam Islam penguasa prinsip dalam melayani kesehatan masyarakat atau umatnya ini adalah semua rakyat diberikan kemudahan. Jadi semua rakyat bisa mengakses layanan kesehatan tadi. Karena dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah dalam Ibnu Majah dan Ahmad, di sana dikatakan Islam melarang menimbulkan bahaya ya. La dororo wa la diroro. Jadi prinsip la dororo wa la diroro itu tidak boleh menimbulkan kemudaratan bagi dirinya maupun orang lain. Ini menjadi prinsip dasar dalam melayani kesehatan masyarakatnya. Jadi kesehatan masyarakat ini menjadi sebuah hal yang sangat urgen, sangat penting ya di mata para khalifah, dan mereka bisa menyelenggarakan ini karena secara sistem ekonominya pun ditopang dengan sistem ekonomi Islam, di mana kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan individu diatur sehingga negara punya cukup biaya ya, punya cukup modal untuk memberikan secara gratis layanan kesehatan bagi rakyatnya. Saya kira demikian perspektif kafah kali ini. Mudah-mudahan memberikan sebuah perspektif baru tentang bagaimana layanan kesehatan. Kita sebagai seorang muslim tentu menginginkan layanan kesehatan sebagaimana yang dilakukan oleh para penguasa Islam, yakni khalifah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merindukan datangnya khalifah, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan menjumpai itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler.
yaitu menihilkan peran agama. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan imannya itu sudah kuat, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Negeri yang ditinggali mayoritas muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir, membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan umat Islam akan terselesaikan.